to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Farah Diani Ewardani dalam konten YouTube Chill Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Saya dulu dong. Halo, nama aku Atika. Jadi Atika ini temanku ya, rumahnya juga dekat rumahku. Nah, pada konten Chill Talk kali ini ya, supaya suasananya tambah mantap ya. Soalnya kali ini kita bakal ngobrolin tentang mantan. Nah, supaya nanti suasananya tambah mencegangkan dan tambah petak. Nah, ini ditemenin sama ada cilok, kemudian ada cireng, ada cimol sama pangsit super pedas, guys. Jadi Level 20. Oke, kita akan coba ya sambil ngobrolin mantan. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Kita buka dengan kita makan dulu kali ya. Kita coba makan dulu. Oke. udah gak sabar Sambil sebenarnya. ngomong-ngomong guys, sambil ngobrol santai. Oke, ini ada cilok. Cilok dulu. Oke, aku mau tanya. Terakhir pacaran kapan? Setahun yang lalu. Enggak, ambil aja. Iya. Sumpah setahun yang lalu. Jadi aku setahun jomblo. Oh, lama banget ya, Bun. Berarti setahun yang lalu berarti udah jadi mantan lah ya. Ya. Itu dulu boleh dong cerita-cerita. Itu awal kenalnya di mana? Yang mantan terakhir ya. Oke, boleh. Kalau aduh pedes ya. Bu. Aduh, Ternyata. pedas ya. Oke, sambil minum. Oke. Jadi aku kenal itu tuh lewat Instagram lah. Milenial banget sih. Terus, Aku mau minum dulu ya. oke guys. Jadi dulu tuh awal ya kenal lewat Instagram. Jadi aku tuh tahu dia tuh dari temen aku. Terus ya udah kita waktu itu dia nge-DM aku. Ya udah terus kita pergi kan. Terus ya udah kita deket-deket terus pacaran deh. Kebetulan dia juga kuliah di Semarang sama kayak aku. Jadi biasanya kan sama-sama kuliah di Semarang. Biasanya kalau berangkat sering bareng dong, atau kalau pulang kampung gitu? dia berangkat pulang selalu bareng sih. Aduh, so sweet, sayang banget udah jadi mantan. Aduh. Pernah ku mencintaimu. Oke. Kan itu kan udah tahap jadian. Nah, momen apa sih yang nggak terlupain dari sosok mantannya? Namanya siapa sih? Jangan dong. Inisial. X aja lah. Oke, Mas X ya, Iya, Mas X. Itu momen terkesan apa ya? Banyak sih, kan aku tahu jalan-jalan Semarang juga gara-gara dia. Pokoknya kisah aku sama dia tuh ya di Semarang. Jadi kayak kalau lagi ke Semarang kayak lewat jalan yang pernah aku lalui. Wah, robek banget gitu, Bun. Ya Allah, kasian banget guys. Iya. Jadi susah move on nih. 8 bulan. Gila, aku jujur banget. Oke, itu momen yang nggak terlupain. Kalau momen yang buat kamu tiba-tiba down, misal saat dulu apa itu namanya menjalin hubungan sama dia, itu apa? Yang bikin aku down ketika dia cuek sama aku sih. Dia mentingin gamenya waktu itu. Iya, gila sih. Dia anak games guys. Jadi ya aku harus di nomor 2 kan dari gamenya itu gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang punya pacar gaming, seorang gaming ya, harus sabar Dan harus ngertiin dia. dan harus sabar ya untuk dijadikan nomor 2 ya. Nomor 2. Karena emang susah banget sih kalau punya pacar itu game ya, soalnya kan kalau seorang bermain game itu kan terkadang kan kecanduan ya, Iya. kayak gitu. Jadinya ya yang penting nggak apa itu namanya, kadang dia juga lupa waktu sampai game. banget, lupa makan, tidur tuh nggak teratur sih biasanya. Itu yang buat aku kayak down banget. Harus ngertiin cowok yang dia tuh nggak ngehargain dirinya sendiri. Betul. Dirinya sendiri aja nggak dihargain, apalagi aku. aduh. Aduh, sangat-sangat sad.
udah ngejalanin nih berapa lama sih pacarannya? Sebentar sih sebenarnya, cuma 9 bulan, tapi menurut aku tuh ya gara-gara aku sering sama dia sih, bareng sama dia, jadi kayak berasanya tuh udah kayak lama banget gitu ya. 9 bulan tadi. Itu kira-kira di antara mantan-mantanmu yang lain itu yang paling lama atau bagaimana? Yang paling lama sih, Yang paling lama 9 bulan kan? Iya, 9 bulan. Yang membuat kalian putus itu gara-gara apa? Masalah apa? Banyak banget drama dalam hubungan aku tuh, tapi intinya itu kalau setelah aku evaluasi diri aku sendiri ya, selama udah putus kayak gini tuh kayak aku ngerasa di hubungan itu satu sama lain itu kayak menimbulkan gimana ya, biar dirinya tuh perfect di depan pasangannya, tapi tuh malah yang membuat toksik dalam hubungan itu. Iya, malah sekarang banyak kan kayak gitu loh. Iya, karena nggak terbuka menurut aku aja, dan dia tuh nggak gimana ya, nggak bisa ngerjain pasangannya sih kalau menurut aku. Gara-gara game tadi ya? Ya bukan game juga sih, kayak dari kata-katanya juga, dari perilakunya. Dia tuh perhatian kalau waktu ketemu doang, kalau udah di chat ya udah kayak beda gitu. Jadi aku ketemu sama dia ya happy banget, bahagia, tapi kalau udah sampai rumah atau kos gitu kayak siapa sih, kayak orang asing aja gitu. Ya kan kamu kan merasa diduakan karena game tadi kan. Kalau ketemu kan interaksi kan omong-omongan secara langsung. Nah kalau lagi nggak deket ya lagi jauh kan, dia kan lagi sibuk sama gamenya, sementara kamu kan butuh perhatian. Kayak gitu kan, semua cewek kan butuh perhatian guys. Semua cewek kan butuh perhatian guys. Dengerin ya para kaum Adam. Oke. Apa dari keluarga kalian itu menyetujui hubungan kalian selama 9 bulan itu? Apa tidak? Kalau dari keluarga ya, kalau keluarga aku sendiri sih kayak dia datang ke rumahku tuh cuma sekali doang, kayak ke salaman sama orang tua aku tuh cuma sekali doang. Padahal dia sering banget kayak jemput aku. Dia tuh tipikal cowok yang ganteng doang, tapi kalau jemput gak pamitan. Ganteng doang, jemput cewek gak pamitan. Tuh, itu dia. Dan itu kayak ya kalau dari kakakku sih, kakakku yang kan aku punya kakak dua. Yang pertama tuh gak ngesetujui gara-gara itu tadi. Kalau yang kedua sih yang cowok malah sekarang tuh kayak tongkrongannya dia tuh jadi satu kumpulan gitu loh, sama mantanku tadi tuh, sama ex tadi tuh. Ya dia ya biasa-biasa aja sih. Kalau dari orang tua ya biasa aja sih, nggak yang nentang atau gimana enggak. Cuma yang dari kakakku yang pertama aja kayak nggak setuju banget kalau aku sama dia. Ya soalnya mungkin gara-gara tadi lah ya. Ya karena dia udah pernah tahu cowokku mantan tadi tuh nge-PHP-in aku pernah. Dan Kapan? waktu aku di PHP-in dan kakak aku tahu itu waktu tahun baru 2000 ke 2020. Jadi 2019 2020. Waktu itu aku mau balik ke Semarang kan, kita udah janjian itu udah hamin seminggu. Dia udah bilang kayak sama aku aja, bareng sama aku aja, ntar aku jemput dan kita bakal tahun baru di Semarang gitu kan dulu. Dan terus setelah aku tunggu waktu seharian itu, dan sumpah guys, mantan aku tuh kalau tidur siang, jadi jadi jam tidur makan pun udah nggak teratur. Jadi kayak dia tuh malam begadang ngegame sampai jam 6 pagi. Abis itu dia ngecil ngerokok dan pokoknya bad boy banget gitu kan, sampai jam 9 pagi dia baru tidur. Dan waktu itu kita udah janjian, aku bilang aku mau baliknya tuh sore aja, kamu tidurnya pagi, jangan jam 9, aku bilang gitu kan. Terus bilang iya. Nah, ternyata enggak, dia malah tidur jam 10 waktu itu, 10 pagi, gila gak sih? Terus aku kayak ya udah, pokoknya jam 3 harus bangun, harus udah prepare dan lain sebagainya dan jemput aku gitu kan. Datang enggak, dia tuh bangun jam 7 malam. Astagfirullahaladzim. Itu posisi kamu udah siap-siap, udah aku udah ngemasin pakaian, terus udah rapi gitu, tinggal berangkat. Jadi kayak aku nungguin orang
dari jam 3 sampai malam, dan ternyata kita nggak jadi bareng guys. Waktu itu aku naik bis, gila gak sih? Dan dia tahu kalau aku pulang naik bis, balik ke Semarang naik bis, gila sih. Terus dia nggak ngabarin kamu kok kamu naik bis apa Enggak, gimana? dia malah tambahan sama temen-temennya Di mana di rumahnya dia chill banget sama temen-temennya, sedangkan aku ya, terserah aku mau balik mau enggak juga gak diurusin sama dia. Astagfirullahaladzim, ya sabar ya. Sumpah itu sih paling, itu yang nggak bisa aku lupain juga sih aku itu. Terus yang kakak aku itu tadi udah gak usah dipertahankan cowok yang kayak gitu, tapi waktu itu aku masih bucin, waktu itu baru jalan 3 bulan, jadi aku masih sayang banget loh. Masih sayang-sayangnya guys. 3 bulan udah digituin guys, udah gak dihargain, gimana dong. Aduh itu sih bad boy banget sih menurutku. Apalagi hal sepele aja dia lupain loh ya. Itu kan termasuk hal sepele, janjian buat berangkat jam segini. Terus sementara kamu juga udah siap-siap dan dianya malah nge-HP-in kamu. Itu sepele loh. Kita juga bisa belajar ya dari hal-hal yang sepele tadi guys. Oke, kan kalian udah putus. Terus kalian setelah putus itu kalian lost kontak apa sering kabar-kabaran? Mungkin say hey, nanyain kabar atau gimana? Enggak sama sekali. Jadi aku udah lost contact dari aku tahu dia selingkuh. Ternyata aku diselingkuhin guys. Gila gak? Selingkuhin guys, ya Allah lebih sakit lagi kelos. Aku ceritain ya, yang dia sebenarnya awalnya tuh playing victim banget. Dia tuh waktu itu aku sudah berapa kali ya? Sebenarnya udah berkali-kali, tapi yang paling epic aja ya, yang aku inget-inget aja ya, yang besar banget dampaknya itu ya ketika tadi tahun baru tuh kita sempat putus gara-gara tadi. Terus waktu dia ulang tahun, nah itu yang paling the best sih. Dia ulang tahun waktu itu, dia bilang ya itu tadi game itu, sampai aku bilang kayak gini kan, aku nggak apa-apa di nomor 2-in gara-gara game, tapi itu cuma diri kamu, aku tuh pengen kamu tuh ngerjain diri kamu sendiri, kayak gak usah makan telat, tidur gak teratur, dan gak kuliah. Itu dia sering banget bolos gara-gara game, gara-gara tidurnya tadi. Dan dia kayak, apaan sih kok kamu gak ngergain hobi aku? Dia bilang kayak gitu, kok kamu gak nyupport aku, padahal kan aku cuma nge-game gak main cewek. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ya kalau hobi kamu yang ngerugiin diri kamu sendiri, ngapain aku support gitu kan. Nah terus waktu itu udah kita putus sekitar 1 minggu, sampai pernah waktu putus itu dia bilang aku kebawa emosi juga sih. Aku bilang kayak gini, emang ya kamu tuh gak pantas buat aku. Dan dia pun sama ikut emosinya, dia sampai bilang emang cowok bangsa kayak aku tuh gak pantas dapet cewek baik kayak kamu. Kayak waktu itu kayak aku bilang, hatiku kayak gimana gitu kan, waduh salah ngomong nih aku kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya aku sama dia ya udah tadi udah putus, terus aku blok sama dia, aku ngeblokir dia. Gara-gara itu for the first time aku ngeblok dia selama kita pacaran. Dan waktu itu aku kayak gak pernah childish kayak gitu ya, tapi aku udah emosi banget sama dia. Terus karena aku udah nyiapin kado sebenarnya itu guys, Hari ulang tahun guys, malah Iya. lagi berantem guys. udah nyiapin kado buat dia, tapi itu tadi kita malah putus. Ya udah sih aku mau ngasih ke dia aja, soalnya waktu aku ulang tahun juga aku dikasih kado sama dia, jadi aku mau balikin baiknya dia aja gitu ke aku. Ya udah, terus akhirnya waktu dia ulang tahun ya udah aku buka blog kan, aku ucapin dia, aku wish banyak banget selama yang apa yang aku rasain, dan aku berterima kasih juga sama dia udah kenal sama dia gitu. Dan kamu tahu jawabannya apa? Makasih sayang. Gila sih bilang sayang. Kayak aku dipanggil sayang guys, kayak Setelah sekian lama di blok. iya. Dan benteng pertahananku runtuh seketika. Ketika cewek dibilang sayang, aduh meleleh Meleleh, gunung. Bun. Terus ya udah, waktu dia bilang kan aku kirain dia dibatasin.
Ternyata enggak guys, dia tuh di Semarang sama kayak aku waktu itu di Semarang. Akhirnya aku bilang, besok aku mau pulang Pati, kamu di Pati kan? Dia bilang enggak, aku di Semarang. Ya udah kita ketemu aja yuk, dia bilang. Terus waktu itu kayak udah malam kan, aku bilang gak bisa aja, aku tak lihat ke kosan kamu gitu kan. Oh iya, dia bilang gitu. Udah waktu itu terus waktu itu aku sibuk ya, waktu hari itu hari Jumat dan aku matkul sampai jam 3 sore. Jadi dan waktu itu aku belum beli kue buat dia ya. Aku kan pengen nyurprise juga sih. Gimana sih yang namanya? Ya terus Lanjut. aku pengen ketawa sih. Ya udah, dia kayak seharian itu kayak neror aku, tau gak sih? Dia nelfon tuh ada 20 kali kayaknya. Kayak dia tuh nggak excited pengen ketemu aku gitu. Setelah 1 bulan kita nggak ketemu waktu itu, akhirnya aku kesana ke kosnya dia tuh jam 11 malam gara-gara ngaret tadi. Gila sih. Sendirian naik Gojek atau Enggak. bareng teman? Sendirian pasti, dan naik motor sendiri. Gila gak Jam sih? 11 malam, cewek-cewek naik motor sendirian di kota Semarang guys. Bayangin aku aja jam 9 ya takut, apalagi jam 11 guys. Ya aku gila banget sih, aku bodoh. Nah terus kan aku bilang ke sahabatku tuh, nah sahabatku tuh marah dan kita cekcok di chat ya. Ngapain sih orang udah gak dihargain bla bla bla, kok mau sih apa nyepesin jam 11 malam, kamu sendirian kok tadi nggak ngajak aku aja gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa kali, kan aku pengen aja itu apa namanya juga masih sayang waktu itu, masih sayang. Salah gila. Nah terus udah kan, terus aku tuh lupa belum nge-enchat chatanku itu sama sahabatanku itu. Selesai aku nyepresin dia ngajak balikan ke aku waktu itu, tapi aku nolak kan karena udah capek gitu. Dan dia kayak nangis gitu, kayak nangis air mata buaya, Tambah runtuh sumpah. pertahanannya. Iya, kayak aku gak tega banget kan, sampai iyain aja ya. Akhirnya kita belikan, dan waktu itu aku pegang HP, kan HP aku mau dipinjam sama dia, soalnya di pacaran kita tuh udah gak sehat sumpah. Sosmed dipegang, HP dipegang dia, semuanya pokoknya. Saling memegang. Iya. Terus akhirnya dia pinjem HP aku, karena aku ambil lagi kan, aku lupa nggak encet chatanku sama tadi. Soalnya tuh kayak aku nanti kalau dia baca nanti entah kalau sakit hati gimana. Soalnya tuh sahabat aku bener-bener marah sama aku waktu itu. Akhirnya aku encet di depan dia, dan dia tuh kiranya itu cowoknya aku yang baru. Gila nggak sih guys? Gila, sosmed dipegang, HP juga dipegang sama dia. Kok bisa-bisanya dia tuh Ngira yang enggak gitu ya. Iya, tuh kayak nggak masuk akal sama dia. Waktu itu dia masih baik banget sama aku selama 2 minggu abis putus tadi tuh ya. Hubungannya kayak kembali ke masa PDKT-an lagi. Iya, Bagus berbunga-bunga, banget. berflower-flower. Ya, tapi someday dia itu malah ikut turnamen PUBG tadi, gamenya umat lagi tuh. Padahal dia bilang kayak, aku gak bakal nge-game lagi, aku bakal ngeluarin waktu buat kamu. Ternyata enggak, dia malah ikut turnamen yang dimana dia harus latihan terus dong. Ya udah, dia bilang ke aku mau ikut turnamen, boleh enggak, ada hadiahnya berapa juta gitu, aku lupa, pokoknya banyak banget juga. Dan dia satu tim gitu, timnya juga bilang ke aku, minta izin ke aku. Ya udah sih, aku iyain aja kan, kasihan. Tapi aku bilang tadi, aku gak mau ya aku di kayak kemarin lagi gitu. Dia bilang iya, aku janji dan bla bla bla. Dan akhirnya zong, dia pun gak ngechat aku, dia kayak cuma perhatian cuma udah makan belum, lagi ngapain, udah kayak gitu doang. Dia nggak mau tahu cerita aku saat itu, tau gak sih? Mungkin kayak kegiatan-kegiatan. Iya, bisa kayak ngapain, gitu. kayak gitu ya. Nah terus akhirnya aku marah dong, kayak aku waktu itu marah, dan aku kelepasan bilang ya udah nggak usah chat aku setelah turnamennya selesai aja. Dan ternyata dia ngelakuin itu, dia nggak ngechat aku selama 1 minggu lebih. Ya emang salah aku juga sih, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya
aku gak kuat karena tuh mau corona waktu itu. Zaman awal corona, waktu mau kuliah online. Hari Minggu aku ingat banget tuh. Hari Minggu aku cekcok sama dia, waktu aku di Tembalang di kosannya saudaraku karena aku pengen have fun aja sama saudara-saudara karena aku sepian di kos, gak ada temen. Terus akhirnya aku bilang ke dia, aku balik hari Rabu, kita bisa nggak ketemu hari Seninnya, aku bilang gitu. Terus gimana terus? Waktu hari Senin tuh aku kan ngechat dia sih, aku pengen ketemu, aku pengen ngomongin apa yang aku rasain selama dia itu ya apa latihan turnamen tadi itu. Tapi dia tuh nolak buat ketemu, katanya apaan sih, aku kan mau latihan terus nih, kayak gitu, pokoknya ambis banget dia. Sampai akhirnya aku bertengkar di chat, terus dia bilang terakhir, dia bilang gila ya, aku gak nyangka aja waktu kita putus yang 1 minggu kok kamu udah dapet gebetan baru sih. Terus kayak aku bilang, hah, gebetan siapa? Dan sampai itu yang tadi ngehapus kontak itu, ngehapus chat tadi itu, dikiranya kan aku itu cowok sih, ternyata kan sahabat aku itu kan. Padahal sahabatmu sendiri itu kan cewek. Iya, cewek loh, dan dia tahu loh, dia kenal. Terus akhirnya sampai sekarang aku dikira yang selingkuh, padahal aku tahu dia yang selingkuh guys. Waktu aku putus itu 2 minggu kemudian aku tahu dia pasang bio nama ceweknya. Retek, sumpah. Waktu itu kayak aku masih emosi juga sama dia, aku marahin dia kan. Terus dia mengaku, terus dia bilang, iya aku yang salah. Terus waktu lebaran, seharusnya kan dia kalau niat mau silaturahmi sama aku lebaran pertama sih ya. Dia juga udah kenal keluarga aku, udah tahu rumahku juga. Ternyata untuk enggak, dia silaturahmi ke aku tuh waktu lebaran ke-7, dimana hari itu dia udah putus sama selingkuhannya tadi. Gila. Dia Pelampiasan baru nyari dong. aku, iya. Dia pacaran cuma 1 bulan. Gila lah sih guys, sebulan cuma guys. Terus ya udah kayak dia minta maaf ke aku, kayak minta balian juga pernah. Aku nggak mau dong, kan aku udah di playing victim lagi, udah dihianatin, kayak udah nggak mau bertahan sama cowok yang kayak gitu. Oke guys, jangan ditiru. Oke, sampai sekarang dia ngubungin kamu lagi apa enggak? Enggak, dia kayak neror aku aja sih. Kayak menurut aku neror ya. Aku nge-upload postingan di like sama dia, terus aku ngebuat story dilihat sama dia, padahal dia nggak follow aku. Terus lagi ada di Twitter temennya itu nyerbu aku, paham gak sih, kayak gak usah, kan yang si X tadi tuh ngebuat tweet, terus temen-temennya tuh kayak pada nge-tag aku, kayak seakan-akan aku yang jahat banget sama dia, padahal kenyataan tuh enggak. Kenyataannya tuh dia cuma, temannya itu tadi cuma denger dari sisi si X tadi, nggak denger dari cerita aku. Enggak versi-nya kamu, mereka kan belum tahu Iya. ya sebetulnya kayak gimana. Bagus banget sih. Berarti sampai saat ini udah enggak lagi lah ya, Nggak banget. dan enggak mau tahu lah ya tentang dia. Dan sekarang dia udah ganti 3 cewek, sedangkan aku Sementara kamu masih sendiri. aduh, ya udah, nggak apa-apa, nggak Tahu, apa-apa. Kak. Gila. Ya, yang penting fokus dulu lah sama diri sendiri, buat bener memperbaiki diri sendiri supaya bisa mendapatkan yang lebih baik. Jadi gitu guys ya. Oke, jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari kisahnya Atika ya. Ketika kita menjalin sebuah hubungan ya, komitmen itu yang paling utama ya. Karena kalau kedua belah pihak udah buat komitmen, maka kedua belah pihak juga nggak bisa dong menyakiti salah satu pihak, ya kan? Bener Terus banget. komunikasi ya, komunikasi itu juga penting banget. ya. Komunikasi, kemudian saling memahami satu sama lain, memahami kekurangan pasangan sehingga kita bisa menjadi pelengkap kelemahan pasangan kita kayak. Kemudian kita juga harus kita nggak boleh berprasangka buruk tentang pasangan kita. Contohnya tadi kan, padahal kan itu kan chatnya sahabat kamu, cewek apalagi lagi. iya cewek. Jadi kita harus menelusuri kebenarannya terlebih dahulu. Jadi gitu guys ya, dari konten ini kalian nanti bisa mengambil baiknya, bisa diambil, dan kekurangannya nanti bisa dibuang. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, kemudian jangan lupa like, comment,